Hampir 90%-nya gitu ya? Gitu. Oke. Dan ini semua Prof diambil setelah sisa-sisa daripada produksi mungkin yang dimanfaatkan untuk yang lainnya atau bagaimana? Ya, saya mencobanya ambil dari industri cold store yang ada di kawasan itu di Medan. Kulitnya dibuang dan kepalanya juga dibuang, kita ambil, kita olah lah, kita jadikan kitin dulu, baru setelah kitin baru diolah jadi kitosan. Kitin dulu baru diolah menjadi kitosan. Ya. Prof, sudah berapa lama ini melakukan penelitiannya? Saya melakukan penelitian dari tahun 87. 87? Ya, 87. Oke, Prof, sampai sekarang kitosan ini sendiri pernah diaplikasikan kemana saja nih, Prof? Kita ke lingkungan pertama sekali. Lingkungan itu kita kan bisa menarik logam-logam berat. Iya. Ya, untuk limbah bisa menarik logam berat. Jadi limbah itu kalau diulang kita rawat pakai kitosan, baru kita buang limbahnya. Gitu. Logamnya sudah karena ditarik oleh kitosan. Oke. Kemudian untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan juga. Kesehatan ya. Oke, baik. Kemudian di ada Pak Insinyur Suryanto dan pemirsa, ternyata kalau kitosan ini sendiri ketika kita searching di internet juga ini sudah tidak asing lagi, memang sudah dipaparkan di sana apa manfaat dan dari mana kitosan itu, kitin dulu baru kitosan. Tapi di sini ada juga peneliti yang sengaja kami undang sore hari ini, Bapak Insinyur Suryanto. Pak Suryanto, bagaimana ini setelah melakukan penelitian tentang kitosan ini? Begini, kitosan ini atau yang kita ekstrak menggunakan asetilasi ini pada akhirnya menghasilkan kitosan itu pada prinsipnya adalah sebenarnya ini adalah satu polimer, senyawa polimer yang mineral yang memang memiliki memiliki pengaruh yang cukup positif pada tanah. Kalau kita lihat kepada aspek daripada katakanlah misalnya untuk petani misalnya petani sawit misalnya seperti itu, atau katakan pada skala yang lebih besar misalnya perkebunan kelapa sawit, memang kalau kita perhatikan saat ini degradasi tanah itu atau degradasi lahan itu kan memang cukup tinggi akibat penggunaan daripada pestisida, penggunaan daripada insektisida mungkin yang berlebihan seperti itu. Nah, kitosan dalam hal ini memberikan peluang. Kenapa? Mungkin Prof sendiri mungkin sangat mengetahui itu dan sangat menguasainya bahwasanya kitosan itu sangat biodegradable, dalam arti kata mudah untuk dicerna, diuraikan, sekaligus juga dia merupakan senyawa yang memang tidak, kalau di dalam bahasa biologinya mungkin tidak bersifat antibiosis terhadap mikroba, terutama mungkin seperti mikroba probiotik. Sehingga kalau kaitannya kepada pengelolaan usaha perkebunan terutama kelapa sawit, peluang yang paling memungkinkan untuk saat ini mungkin bisa kita lihat aspek perubahan kualitas kesuburan tanah, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua untuk menekan laju daripada penyakit busuk pangkal batang. Ya, yang kita kenal dengan Ganoderma. Tahun lalu ya, tahun 2014 ada data mengatakan bahwasanya lebih kurang kerugian daripada penyakit Ganoderma di Indonesia terutama pada taman kelapa sawit itu lebih kurang sekitar 1,6 triliun per tahun. Per tahun ya. Dan itu merupakan sesuatu yang boleh dikatakan luar biasa. Jadi kalau kita lihat penyakit-penyakit di kelapa sawit itu bukan hanya Ganoderma, itu cukup banyak ya. Prof juga ada menulis tentang itu dan itu menjadi perhatian bagi kita. Apalagi kitosan ini yang diekstrak dari kitin ini memang sangat melimpah ruah. Ada hal yang menarik, Mas. Kitosan atau kitin lah yang kita katakan dari bahan kitin ini kalau kita perhatikan ini kan merupakan senyawa polisakarida ya. Dan di dunia sebenarnya senyawa kitin ini lebih kurang relatif hampir sama dengan selulosa, merupakan dua senyawa yang paling besar jumlahnya di dunia. Industri kelapa sawit, selulosa juga sangat dikenal ya sebagai byproduct daripada pabrik kelapa sawit, dan itu juga kita bisa jadi media bagi pengembangan dari beberapa mikroba yang bersifat positif dalam arti kata yang tidak bersifat patogenik. Dan petani sebenarnya atau perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit bisa memanfaatkan itu ya untuk mengembangkan mikroba probiotik yang kita integrasikan mungkin dengan kitosan. Jadi
ini dari pemaparan Pak Suryanto ini sudah cukup mendalami sekali dalam artian kitosan ini sendiri ya. Tapi intinya Pak Suryanto ini berarti punya peluang besar terhadap pertanian kelapa sawit. Nah, saya boleh jelaskan sedikit. Ini sesuai dengan program daripada Pak Jokowi ya. Indonesia menjadi poros maritim dunia. Ya. Dalam arti kata salah satunya adalah meningkatkan kesuksesan ataupun keberhasilan daripada industri perikanan. Saya pikir ini akan menjadi satu peluang yang besar karena Indonesia boleh dikatakan lebih daripada mungkin 80% ya, itu terdiri daripada air. Di sana ada laut, tentu di situ juga ada ikan, ada udang, mungkin ada golongan-golongan daripada krustasi yang lain mungkin yang menjadi sumber. Jadi ini memberi peluang, hanya masalahnya saat ini penelitian terkait kepada kitosan ini memang belumlah begitu jamak. Karena mungkin di satu sisi memang pengetahuan daripada kami terutama peneliti kelapa sawit di bidang kitosan ini mungkin masih perlu ditingkatkan karena memang ini sesuatu yang bagi kami mungkin tergolong baru ya Prof ya. Saya kira itu seperti itu. Baik, saya ke Prof lagi nih. Prof, tadi kan kalau kita bahas tentang ini pertanian kelapa sawit. Kalau pertanian hortikultura seperti pertanian padi, mungkin kedelai atau yang lainnya, kacang tanah seperti itu yang tanaman muda, ini cocok tidak Prof? Kalau kita tahu sekarang ini kan unsur hara tanah sudah banyak yang rusak akibat penggunaan terlalu banyak pestisida begitu. Nah, Prof ini bagaimana? Ya, untuk tanaman hortikultura seperti yang disebutkan tadi itu penggunaan kitosan nggak ada masalah. Kita ambil contoh misalnya padi. Padi itu sebelum tanam kita kasih dulu kitosan atau saya kenal dengan saya punya produk kitosan bioimmunizer. Kitosan bioimmunizer? Ya. Jadi itu kita ambil bibitnya, kita rendam selama 50 menit dengan kitosan bioimmunizer. Baru kita tanamkan ke tanah sawah. Oke, setelah bibit yang dicabut dari tempatnya, ya, kemudian direndam 15 menit di kitosan itu sendiri. Oke, setelah direndam 15 menit baru ditanam lagi. Oke, baru ditanam. Kemudian, Prof, setelah ditanam ini berapa lama kemudian baru kita masukkan kitosan lagi? Bukan kita masukkan kitosan, kita spray, kita siram. Siram lagi ya. Siram tanaman langsung ke daun ya. Daun ke daun ya. Berapa lama interval waktunya, Prof, dari 3 hari masa tanam? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Hanya sekali itu, 2 kali itu aja penggunaannya? Tidak. Habis itu baru kita per minggu dan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya. Oke, itu berarti spray semuanya. Spray semua. Oke, tapi Prof, yang menjadi pertanyaan, apakah ini bisa dikombin dengan yang namanya pestisida? Gitu. Kita tidak melarang orang menggunakan itu. Tapi biasanya yang kami punya produk, jika dispraykan itu si petani tidak usah pakai masker karena kita tidak toksik, tidak ada beracun. Jadi semua juta air setelah kita gunakan akan ada di sekitar sawah. Tidak mati, ikan itu tidak mati dia. Kalau kita punya produk. Nah, kami tidak melarang itu ada pestisida dan sebagainya itu silahkan. Karena kami punya menangkal tanaman itu sebagai meningkatkan bioimunitasnya. Meningkatkan bioimunitasnya. Tapi Prof, yang pasti tidak ada patokan atau larangan bisa dikombin dengan pestisida seperti itu. Iya. Tapi Prof bisa disampaikan, tidak mungkin masyarakat saat ini menyaksikan acara ini. Kan banyak masyarakat kita yang saat ini sedang menjadi petani sawah, mungkin ya menanam padi begitu. Berapa kali penggunaan dari masa tanam sampai panen begitu loh? Ya. Misalnya kita kalau tadi kan gini, pada waktu kita tanam itu kan masih ada air. Iya. Ya, maka kita 3 hari sekali kita siram. Takutnya kalian cepat kali walaupun kitosan ini tidak larut dalam air. Dia tidak larut dalam air? Larut dalam air. Oke. Makanya dia akan melekat di daun gitu. Jadi imunitas tanaman itu dari hama makin bagus. Begitu juga dengan air siras itu. Oke, berarti kan tadi mau ditanam, setelah dipindahkan dari pembibitan, 15 menit direndam. Ya. Kemudian 3 hari setelah itu dipakai lagi. Kemudian setelah itu 2 minggu sekali. Ya. Sampai menguning. Oke, berarti sampai menguning ya Prof. Jadi ini sebenarnya cukup sederhana. Tetapi ada tidak begini Prof, ada juga kadang-kadang kan seperti ini. Ketika sudah memakai yang namanya kitosan, mungkin bisa saja ada pengurangan yang namanya zat kimia begitu loh. Bisa nggak dikurangi langsung? Atau misalnya selama ini misalnya saya memakai pupuk X misalnya, atau pupuk yang bernama ini misalnya 100%, tapi setelah saya menggunakan kitosan atau setelah pemirsa menggunakan kitosan, bisa tidak dikurangi pestisidanya begitu? Ya, 50% malah. Langsung 50% ya Prof, ya, supaya mungkin masyarakat atau petani kita mengerti. Nah, setelah pakai
pakai kitosan berarti 50% langsung dikurangi pupuk pestisidanya begitu ya Prof. Ya, cukup menarik sekali nih. Saya ke Pak Suryanto lagi. Pak Suryanto, tapi kalau dalam kelapa sawit, di kelapa sawit sendiri kan kalau kita lihat juga banyak masyarakat kita petani kelapa sawit. Nah ini kan sistemnya atau manfaatnya sendiri, konsepnya sendiri ini kan ini untuk memperbaiki unsur hara tanah, tidak ya seperti ini? Iya. Kalau kelapa sawit kan nggak mungkin di spray atau disiram di pucuknya kan udah tinggi nih, apalagi dengan sudah 2 tahun atau 3 tahun begitu. Ya, jadi gini, kelapa sawit senyawa kitosan ini sebenarnya memiliki banyak manfaat. Terutama katakan ke industri kelapa sawit, terutama untuk petani, kemudian perusahaan-perusahaan di Indonesia ada lebih kurang 10 juta saat ini, 10 juta hektar kelapa sawit. Lebih daripada 40%-nya itu adalah petani, petani dan rakyat. Jadi begini, kembali kepada fungsi kitosan tadi, kita ambil contoh misalnya bioimmunizer misalnya yang ditemukan oleh Prof. Hari. Konsep daripada bioimmunizer itu kan sebenarnya bagaimana tanaman itu lebih imun, lebih kuat. Karena apa? Karena mungkin kalau secara ilmiah kira-kira gini, tanaman itu kan memiliki sel ini, dia memiliki dinding sel ya, kemudian dengan produksi pigmen yang sintesa lebih banyak dengan penggunaan daripada kitosan ini, imunitas dari tanaman itu akan meningkat ya. Dan bagaimana apakah ini berpengaruh kepada kesuburan tanah? Ya, karena juga saat ini walaupun kami dengan Asosiasi Planter Indonesia itu melakukan analisa dengan cara spraying di piringan kelapa sawit seperti itu, kami beranggapan bahwasanya dengan sifatnya tadi yang di depan kita katakan sebagai senyawa polimer biodegradable yang boleh dikatakan sangat lama terhadap lingkungan, saya pikir ini juga memberikan pengaruh pada tingkat kesuburan tanah. Sangat berpengaruh. Tadi Mas mengatakan, atau Bapak tadi mengatakan bahwasanya apakah mungkin ini dapat mengurangi penggunaan pupuk organik misalnya? Tadi Prof mengatakan bisa saja sampai 50%. Bisa. Kalau di pertanian kelapa sawit sendiri berapa persen ini bisa dikurangi? Nah, di dalam kan kita ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, oh ini tertarik, ini menarik nih. Karena orang kan hitung-hitungannya langsung ya Pak Suryanto. Ini ekonomis nih. Kalau bagus, ekonomis pula kenapa tidak digunakan begitu? Kami sebagai peneliti tentu kan memiliki kaidah-kaidah teknis ya. Jadi tentu memiliki beberapa alternatif. Jadi kalau penelitian itu kita lakukan secara komprehensif, maka pengurangan itu mungkin kami lakukan misalnya dengan 25%. Tahun kedua mungkin kita mulai dengan 50%. Tapi untuk unsur-unsur tertentu misalnya. Contoh misalnya pupuk itu yang mahal yang mana sih? Katakan misalnya mungkin saat ini KCL misalnya. Nah, mungkin dengan aplikasi kitosan kita bisa lakukan penelitian, mungkin kerjasama nanti dengan Prof. Hari, kita mungkin bisa dapat mengurangi penggunaan daripada pupuk KCL. Dan ini yang menarik sebenarnya. Indonesia ini kan negara dengan tingkat curah hujan yang tinggi, tingkat pencucian tanah yang tinggi, tanahnya masam seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya kitosan itu kalau nggak salah Prof ya, itu dapat larut di dalam asam lemak ya, misalnya seperti asam sitrat ya. Di tanah kan ada unsurnya itu Pak Suryanto. Kalau asam sitrat mungkin ya tidak ada ya, karena mungkin itu disintesa secara biokimia ya. Nah, tapi kalau kita katakan mungkin pemikirannya seperti ini, tanah Indonesia tanah yang masam seperti itu. pH-nya rata-rata 4,5 sampai 5,5. Kita katakan sangat sesuai untuk kelapa sawit. Kitosan bisa larut pada pH yang sedikit lebih rendah, pada pH rentang 4,5 sampai dengan 5,5. Nah ini peluang sebenarnya. Tepat sekali ya. Tepat sekali sebenarnya. Kalau kita lihat dari aspek tanahnya, tepat. Kita lihat dari aspek agronomi tanaman kelapa sawitnya sendiri, tepat. Karena mungkin Prof juga sudah melakukan pengujian terhadap penyakit Ganoderma secara spesifik ya. Mungkin saat ini dalam tahap pengujian kita akan melihat nanti hasilnya tepat. Baik, Pak Suryanto cukup jelas sekali ini ya. Saya ke Prof lagi nih selaku penemu kitosan sendiri. Prof, sejauh ini apa upaya yang dilakukan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat? Kalau kita tahu mungkin sebaik ini ya, kalau dari ceritanya Prof dan juga peneliti kelapa sawit dari Pak Suryanto ini menarik sekali ini. Ini cukup punya peluang yang besar buat pertanian di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Bagaimana sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti, tidak hanya mungkin kan banyak petani kita yang gaptek kan begitu ya. Nah mungkin sekarang ini kalau kita searching di internet ada ini manfaatnya, bagaimana penggunaannya semua sudah ada. Tapi bagaimana dengan masyarakat kalangan bawah ini atau petani kalangan bawah yang tidak mengerti dengan sosialisasi internet begitu? Ya.
Sebenarnya gini, kitosan itu sendiri kalau kita buat untuk industri nggak ada masalah. Jadi misalnya kalau kita dapat kulit udang, kalau kita tidak langsung kita buat kitosan atau buat kitin, kita jemur. Dijemur dulu. Kalau kita jemur dulu, itu biasanya tetangga kita marah. Bau ya? Bau. Oke. Jadi kita jangan jemur, langsung aja kita buat. Saran buatnya seperti apa, Prof? Buatnya Ini kan ada tipsnya sedikit nih. Misalkan kita dari kulit udang, Ya. ambil ember, cuci bersih-bersih, taruh dalam ember setelah cuci bersih-bersih. Habis itu direndam dengan caustic soda misalnya, atau caustic soda yang encer lah, yang artinya dua normal kita buat sini. Rendam aja 1 hari 1 malam. Rendam 1 hari 1 malam. Perbandingan air dengan bahan bakunya. Sampai terendam dia punya Sampai terendam saja ya, sampai tertutup permukaannya. Oke, lanjut. Besok dicuci. Oke. Buang itu cuci. Dan hari keduanya kasihkan dengan asam klorida. Asam klorida. Rendam lagi dan 1 hari lagi. Cukup 3 hari. Hari keduanya besok dibuka, langsung dicuci. Itulah jadi kitin. Oh, gitu ya. Baru kitin yang jadi. Itulah bahan dasar kitosan. Oke. Setelah itu, apa lagi, Prof? Kita lakukan, kita rendam lagi dia. Kalau kami di lab, kami nggak mau lama-lama waktu sebenarnya kalau kami. Kalau di lab berapa lama? 4 jam aja. 4 jam aja. Tapi kalau di rumah kan manual ya? Manual. Home industri ya? Karena kalau kita kan kasihan pemerintah ini kan ribet kali dia kan. Oke. Tapi ini kan oke lah. Mungkin Prof sudah menyampaikan bagaimana proses pembuatannya. Kalau misalnya kita punya cangkang udang atau cangkang kepiting kita konsumsi di rumah. Tapi bagaimana sebenarnya masyarakat gampang untuk mendapatkannya? Harganya mahal nggak sih, Prof? Kalau kita kan beli pemasaran mahal ya. Mahal ya, Prof ya? Dia 1 kilo aja kitosan tuh sampai 1.500.000. Oke, Prof, tapi nggak masalah, Prof, 1.500.000, tapi berapa? Kalau misalnya kita ukur dengan pemakaian sawah, misalnya kita katakan 1 hektar, ini cukup nggak satu kilo penggunaannya dalam dari masa tanam sampai sampai panen? Ya kalau saya punya ini kan betulnya cair ya bahannya. Sama 1 hektar nggak ada masalah, kalau 1 kilo itu kita buat jadi cair jadi bisa banyak. Oke, tapi cukup nggak gitu loh, Prof, supaya hasilnya maksimal begitu? Ya, cukup. Tapi yang menurut penelitian Prof sendiri, berapa ini perbandingan yang paling tepat begitu, supaya mungkin masyarakat kita saat ini, kalau 2 kilo saja mungkin, kalau tadi 1 kilo Prof bilang kan 1,5 juta gitu loh, Prof, kan cukup banyak nih. Kalau beli pupuk kimia mungkin sudah bergoni-goni itu kan, Prof, gitu ya, Prof. Tapi ini, Prof, berarti 1 kilo cukup nggak untuk sama 1 kali panen? Untuk satu peta atau apa? Jangan 1 peta, Prof. Gitu kan, kalau 1 peta itu namanya kan 1 hektar gitu, Prof. Kalau 1 peta kan itu main-main namanya belakang rumah, Prof. 1 hektar kalau saya buat cukup 1 hektar cukup kilo ya. Oke, berarti 1 hektar pemirsa ini bisa langsung digunakan untuk 1 hektar 1 kilo. Berarti kalau setengah hektar aja sawahnya bisa menggunakan setengah kilo, berarti 750.000. Tapi otomatis bisa dikurangi langsung pupuk kimianya 50%. Nah, pemirsa, kami undang Anda untuk berdialog langsung dengan kedua narasumber kita di studio sore hari ini. Dengan Anda bisa menggunakan line telepon kami di nomor 0614522589. Sekali lagi di nomor 0614522589. Baik, saya ke Pak Suryanto lagi. Pak Suryanto, selama ini penelitian apakah hanya melulu di kelapa sawit saja yang dilakukan? Tidak. Ya, jadi ini sebenarnya penelitian kita sebagai peneliti perkebunan itu banyak kultura-kultura utama daripada perkebunan yang kita teliti. Kalau saya sendiri memang ada 3 kultura memang yang menjadi saja itu? Konsentrasi saya. Kelapa sawit, kemudian karet dan koko. Coklat. Ya. Betul. Oke. Kalau untuk tanaman-tanaman muda seperti itu belum pernah ada penelitian yang dilakukan. Mungkin dengan penelitian lain. Oke. Berarti konsennya ke sana 3 kultura itu ya. Oke. Tapi menurut Pak Suryanto sendiri, selain kan ini juga banyak juga pemirsa kita atau masyarakat kita yang sekarang ini banyak petani karet dan juga petani coklat justru paling banyak sekarang ini. Nah, ini manfaatnya ke coklat sendiri seperti apa? Sama tidak dengan manfaatnya ke kelapa sawit tadi? Kembali kepada sifat dan keistimewaan daripada kitosan. Oke. Kitosan itu sendiri memang merupakan suatu senyawa tadi yang kita sebutkan di Bisa kita tahan dulu, Pak? Ya. Ada penelpon kita. Silakan. Halo, selamat sore Pak Siregar.
Waalaikumsalam Pak, silakan Pak. Tolong Pak Karyawan, saya ikut dengan dulu dengan Pak Profesor. Iya. Saya mau bertanya tentang kitosan ini Pak. Oke, silakan Pak Siregar. Assalamualaikum Pak. Salam Pak. Saya mau tanya Prof, gimana ini kita bisa memperoleh kitosan ini Prof? Ya sama saya aja Pak. Di jalan apa dong? Dari kampus susu Pak. Kampus susu. Ya kimia MIPA USU Pak. Dengan bidang apa? Kalau saya mau pergi ke sana. Departemen Kimia MIPA USU. Departemen Kimia Pertanian USU. Fakultas MIPA Pak. Pertanian USU. MIPA Pak, ini Pak. Fakultas MIPA USU. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Prof ya. Ini dong Prof, saya mau tanya, kalau untuk sawah, umpamanya kan kita baru semai, kata Prof tadi dicelupkan ke dalam petani baru kita kembali. Iya. Untuk penyemprotan yang pertamanya itu berapa hari setelah ditanam? 3 hari Pak. 3 hari. Ya. Baik. Setelah 3 hari kita tanam, dia kita semprot yang pertamanya berapa hari kemudian? 1 minggu. 1 minggu. Ya. Dosis pemakaiannya, kalau 1 liter airnya berapa cc kitosannya? Saya permulanya sudah ada sama saya Pak. Jadi kalau Bapak jumpa saya kasih langsung nanti. Oh begitu. Ya. Jadi Prof. Jadi kalau gitu saya bisa ketemu sama Prof besok di Fakultas MIPA USU kan Prof? Kalau hari Senin bisa Pak. Besok ada ujian saya. Oh itu ada ujian. Jadi hari Senin jam berapa kita bisa bicara? Jam 10 Pak. Harganya per liter berapa Prof? Kalau yang produk ini belum Pak. Tapi kalau bahan bakunya kitosan ada Pak. Jadi bagaimana kita Tapi kalau Bapak nanti untuk 1 liter saya akan coba aja Pak. Oh, jadi Prof kasih eksperimen untuk saya pergunakan. Ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Di sini insya Allah kerja kita ini Prof. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti ini juga termasuk apa namanya hadiah buat para pelopor yang pertama ya Prof. Dan ini kalau semakin banyak menelpon kan akan dikasih semua kan Prof. Tergantung apa Pak? Kasus. Tergantung kasus. Oke pemirsa, jadi kalau Anda punya kasus banyak, kasus yang menarik nanti Prof kasih hadiahnya ya. Oke silahkan Pak Suryanto lanjut Pak. Iya. Dengan kombinasi dengan coklat ya. Kalau untuk tanaman coklat, memang ini yang menjadi masalah ya, karena tanaman coklat sangat rentan dengan penyakit ya, patogen maupun dengan hama. Iya. Jadi sampai-sampai banyak petani kita, bahkan bukan hanya petani ya, Iya. di perusahaan besar swasta nasional saja atau di perusahaan besar yang negara itu sudah mengkonversi sebagian daripada tanaman coklatnya kepada tanaman yang mungkin menurut mereka saat ini lebih sustainable ya, seperti kelapa sawit. Dan itu memang fakta seperti itu. Karena apa? Ya itu tadi ya, tantangan daripada hama penyakit itu. Dan yang paling umum pada tanaman coklat itu kan Helopeltis ya. Satu Helopeltis itu pengisap buah, kemudian penggerek buah seperti PBK ya, penggerek buah kakao. Dan kalau ini kita jadikan pengujian atau menjadi objek pengujian, saya pikir pemerintah akan mendapatkan satu keuntungan dari sini. Karena apa? Dibanding dengan karet ya, saat ini mungkin harga daripada koko itu agak lebih stabil. Pasti. Ya, kalau dengan kelapa sawit kita tahu semua ya, kemarin waktu 2 minggu yang lalu saya ada di Surabaya, dibandingkan dengan 3 komoditi ini, kelapa sawit memang yang harganya itu paling normal ya, dengan kenaikan yang fluktuatifnya atau fluktuasinya yang tidak sebagaimana dengan kultura atau tanaman perkebunan yang lain ya. Jadi cukup baik. Sedikit tadi menyinggung masalah harga ya. Ini menarik ya. Kenapa gitu? Kenapa begitu? Atau Pak Suryanto juga nggak setuju dengan harganya? Mungkin harga bisa bernegosiasi gitu. Masalahnya begini, untuk di level perusahaan ya, mungkin di petani kita nanti bisa cari data itu. Di level perusahaan itu rata-rata biaya pemupukan kita itu sudah mencapai 4,5 hingga 4 sampai 4,5 juta. Bahkan ada sebagian sudah 5 juta per hektar. Mungkin kita harus melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan produk ini supaya petani itu tetap dapat memaintain dia punya harga, jangan sampai nanti cost produksinya itu memang cukup tinggi. Baik,
Pak Suryanto dan Pak Prof Hari Agus. Setelah kita berhenti sejenak karena kita akan memenangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Dialog Tani pemirsa. Selamat menunaikan sholat maghrib bagi yang berada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kembali kami akan lanjutkan perbincangan di Dialog Tani kali ini. Dan saya ke Prof Hari lagi. Prof, ini kan sudah dilakukan penelitian kepada pertanian. Biasanya kan tidak jauh-jauh, biasanya kan ke pembibitan ikan juga bisa, Prof. Ini sudah pernah dilakukan tidak? Bisa. Jadi kalau ke peternak ikan, ya, peternak ikan, kita tidak namakannya kitosan, tapi kita namakan kitin protein. Kitin protein. Ya. Jadi pembuatan itu proteinnya tidak kita buang, jadi malah mineralnya yang kita buang. Jadi maka tinggal proteinnya di dalam kitin itu. Itulah kita beri pelet ke ikan. Oke, dan sudah pernah dilakukan? Sudah pernah dilakukan. Di UTSU sendiri sudah pernah tidak, Pak? Di mana? Kalau di kampus UTSU ada tidak kolam di situ? Kolam mana? Kolam akuarium kaca itu. Oh, di situ aja yang dilakukan. Ya. Memang kelihatan pertumbuhan. Sama juga ke ayam boiler itu. Kain boiler juga sudah pernah dilakukan? Lakukan. Oke, jadi cukup menarik ini ya, kain boiler juga bisa, ke ikan juga bisa, begitu Prof. Tapi targetnya Prof, ini kemana ini paling banyak nanti untuk memberikan keuntungan atau manfaat buat masyarakat gitu. Ini kemana targetnya? Apakah mungkin ke petani hortikultura atau petani tanaman tua begitu? Kemana nih fokusnya? Fokusnya yang banyak tawarannya ke hortikultura sebetulnya. Hortikultura yang paling tepat ya, karena memang langsung kelihatan 4 bulan langsung kelihatan hasilnya ya. Oke Prof, selain di Indonesia sendiri sudah pernah keluar nggak? Kita kerjasama sama Malaysia itu kita buat ya. Sudah pernah kerjasama? Ya. Sudah pernah diaplikasikan juga? Pernah diaplikasikan. Oke. Cuman pada waktu kita aplikasikan sana kan gini masalahnya. Kalau kita buka semua sampai di sana, kita akan tinggal di sana. Gitu ya. Harus tinggal di sana nanti Prof. Karena Oke Prof. Baik, Pak Suryanto. Pak Suryanto kan penelitiannya sudah dilakukan dengan cara yang tepat dan mungkin sudah lebih mendalam lagi nih. Pak Suryanto ada nggak sih niat untuk membuat contoh begitu loh, percontohan nanti tanaman percontohan seperti ada coklatnya, ada mungkin kelapa sawitnya, ada karetnya begitu. Nah, supaya nanti mungkin bisa dilihat bagaimana sebenarnya pertumbuhan atau perkembangan setelah menggunakan kitosannya sendiri. Ada nggak sih niat sampai ke sana? Sudah pasti. Sudah pasti. Dan kapan begitu loh, Pak Suryanto? Ya, secepatnya kalau Prof bisa memberikan harga yang lebih kompetitif ya, Prof. Tapi kan kalau tadi kan telepon saja bisa dikasih Prof gratis, apalagi percontohan kan. Iya. Karena hortikultura kan tidak sekali Pak. Iya betul. Berkelanjutan, berbulan-bulan deh. Berkesinambungan karena jangka panjang gitu. Lagi sawit Pak. Oke, tapi kan ada seperti yang kita tahu misalnya Prof, ada beberapa pupuk seperti bukan pupuk, ini kan bukan pupuk dikatakan bukan pupuk juga bukan mungkin hanya nutrisi tanaman begitu loh. Ada juga mungkin nutrisi tanaman yang seperti ini ya biasanya sifatnya katanya hanya butuh 3 kali setahun begitu. Kalau untuk tanaman tua berapa kali setahun dia? Kalau tanaman yang sudah kena ada yang belum? Yang belum. Yang sudah yang belum kena sekali. Yang belum kena kalau tanaman yang keras kayak sawit tadi kita Pak itu kalau yang masih buah pasir kita masih pakai spray deh sampai di atas. Iya, terus kalau buah pasir kan masih pendek itu ya Prof ya. Kalau sudah tinggi itu mesti diinjek. Oh sistem injek justru. Nah,
dibor batangnya bawah sama atas. Oh, berarti bukan di bawah dia, bukan di tanahnya ya, Prof ya. Justru di batangnya diinjak ya. Oke, jadi injaknya ini kalau misalnya untuk satu batang misalnya, kalau 1 hektar itu biasanya kan pohonnya paling 120 pokok begitu untuk 1 hektar sawit. Nah ini berapa cc dibutuhkan untuk injeksinya itu? Kalau untuk bertanaman itu Pak cuma 10 cc itu. 10 cc. Karena kita kali bor, kita injek, terus kita tutup sumbat. Tapi kan 10 cc kali 15 bisa 1 kilo. Berapa Berapa kali setahun tadi? Nah, tapi kan itu saya kan nggak apa ya, udah saya encerkan itu. Udah diencerin ya. Tadi kalau kan sekilo itu belum diencerin ya, Prof ya. Oh iya, ya Pak Suryanto belum diencerin Pak Suryanto. Oke, berarti ini ada peluang kayaknya Pak Suryanto nanti akan diberikan oleh Prof sendiri ya. Contoh perkebunannya nanti. Ya kita akan coba nanti akan membuka satu kerjasama lebih lanjut dengan Profesor supaya nanti bisa memberikan pemahaman buat masyarakat begitu loh Pak. Dan artinya ada pengakuan kalau mungkin dari secara penelitian mungkin ini punya peluang besar ya. Tapi secara pengakuan masyarakat mungkin ada bukti di sana begitu ya. Makanya mungkin selain nanti ada percontohan mungkin nanti di pembibitan Pak Suryanto, kemudian juga nanti mungkin ada sosialisasi berbicara kepada masyarakat Pak Prof. Betul. Iya. Nah tapi sosialisasi yang mau diberikan ke masyarakat seperti apa ini Prof? Bagaimana bentuknya? Apakah lewat media ini internet atau apa begitu Prof? Ya, kita gini lebih bagus kalau kita mau itu kita biasanya kami datangi ke balai desa begitu. Kalau yang untuk kitosan itu kita buat di Percut ya, karena itu sumber dekat. Iya. Kita datangkan, kita buat ke sana buat. Oh, itu sudah pernah dilakukan itu Prof? Di Percut sudah, di kelurahan Percut. Dan sudah pernah ada yang memakai? Kami cek, nggak tahu karena gini mereka kan gini. Sekarang membeli bahan kimia itu harus institusi yang beli. Ya karena memang ada kelompok taninya begitu loh Pak. Sekarang kan untuk mendapatkan harus koperasi yang beli karena sekarang tadinya salah mensubsidi. Karena dulu kan memang kelangkaan pupuk bersubsidi di tengah-tengah pertanian kita, di tengah-tengah para petani kita kan karena banyak aja ininya Pak ruangnya atau pintunya. Tapi sekarang kan sudah ada organisasinya begitu loh, kelompok taninya. Nah tapi dengan adanya kelompok tani sekarang sebenarnya lebih mudah lagi Bung. Lebih mudah mendapatkan itu. Ya. Apalagi yang kita punya kan boleh buat di rumah tadi itu. Kalau di rumah tuh nggak ada masalah dia. Hanya hari ketiga sudah jadi dia titiknya. Hanya hari ketiga sudah jadi ya. Oke. Nah, saya ke Pak Suryanto lagi. Pak Suryanto, ini supaya memberikan pemahaman juga buat masyarakat kita, mungkin tidak hanya mungkin yang paling target utama kita adalah petani-petani yang masih pemula, mungkin yang memiliki lahan yang 2, 3 hektar, 5 hektar begitu. Nah, jadi apa yang perlu mereka ketahui tentang kitosannya sendiri Pak, supaya mereka mungkin ini bisa peluang besar nih begitu. Iya, ini saya pikir setelah nanti penelitian memberikan hasil, bahwasanya memang betul kitosan ini memberikan dampak yang positif, baik itu kepada produksi tanaman, kemudian kepada kesuburan tanah, kemudian kepada penekanan daripada organisme pengganggu tanaman. Memang perlu adanya edukasi langsung ke petani. Jadi bentuk-bentuk edukasi ini memang harus melibatkan pemerintah. Dalam hal ini mungkin penyuluh pertanian, seperti itu, dari dinas pertanian maupun dari dinas perkebunan. Karena memang apa yang kita temukan saat ini, petani-petani kita memang ya terus terang kita katakan memang kurang mendapat edukasi. Baik itu petani tanaman keras, mungkin tanaman perkebunan atau juga mungkin tanaman pangan seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang selama ini memang petani itu salah untuk menggunakan teknis kultur yang memang seharusnya dilakukan. Contoh seperti semua kita tahu bahwasanya kunci keberhasilan petani ataupun pekebun di dalam mengelola kebunnya adalah pemilihan bahan tanam misalnya. Nah, banyak sekali bahan tanam yang tidak tersertifikasi yang beredar di masyarakat dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan mutu yang memang tidak diakui. Dalam arti kata memang sudah terbukti itu memang merugikan bagi petani. Nah, ini kan bentuk edukasi yang penting. Jadi saya pikir kalau untuk masalah kitosan akan lebih baik kalau seandainya memang sudah dibuktikan dalam skala baik skala laboratorium maupun pada skala lapangan. Karena tadi Pak Prof juga mengatakan produk ini bukan murah, ya.
contoh yang paling sederhana misalnya, kalau misalnya petani itu sedikit punya uang ya, dia misalnya beli urea yang kotik misalnya, atau yang kotek yang seperti itu dengan sulfur ya. Kenapa kita coating dengan sulfur? Kenapa kita tidak coating dengan kitosan? Ya seperti itu. Tapi pada dasarnya kalaupun kita coating Kan sudah kasih kode ini bagus begitu. bagus. Kalau bagus harganya juga mungkin. Kenapa ini Prof? Kalau ikutin dari terusan, rilis alarm itu lambat. Seliris seperti itu. Kalau bagus ya, Nama bagus Iya. gitu ya. biasanya pupuk itu kalau kena hujan apa tuh langsung habis. Hilang begitu ya. Urea itu kan lebih cepat hilang ya melalui proses volatilisasi. Tapi dengan kalau misalnya dibuat dengan pola dilubangi sedikit tanahnya, apakah sama juga? Beda, itu konteksnya tentu berbeda. Konteks berbeda, tapi mungkin lebih rumit lagi, lebih memerlukan waktu yang lama lagi begitu ya, Pak Suryanto. Yang kedua, kemungkinan besar memang teknologi daripada kitosan ini memang bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi pemupukan. Gitu ya. Tidak mesti melubangin lagi begitu ya. Hanya aspek efisiensinya mungkin kita masih pelajari, karena bukan sesuatu yang murah kan sekiranya seperti itu. Tapi pasti lebih efisiensi ya Pak Suryanto. Iya. Kita jamin itu akan lebih efisien. Dan dia terbuktikan itu. Nah nanti makanya ini kita tunggu lagi nanti pengakuan berikutnya di acara dialog tani kita nanti setelah beberapa bulan ini mungkin nanti ada mungkin tanaman hortikulturanya, ada lagi mungkin tanaman sawitnya atau seperti apa begitu. Tapi ini sedikit tips Pak Suryanto. Tadi Pak Suryanto mengatakan ketika bagi petani ya pilihlah bibit yang mungkin kualitasnya baik, walaupun mungkin harganya lebih mahal sedikit. Kenapa begitu Pak Suryanto? Sudah pasti ya. Kalau kesannya ya Faktor kegagalan panen petani kadang-kadang mungkin dasarnya dari situ ya Pak Suryanto. sebenarnya bukan gagal ya, tapi produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah begitu ya, bukan gagal. Ada tetap ada, tapi sedikit begitu ya. Betul. Kalau kita buat perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia, Ya. mungkin kalau dari segi luasan kita memang lebih luas. Ya karena kita butuh pemirsa kita ini Pak Suryanto, mungkin kan Pak Suryanto kan dari pertanian dari ini juga dari kelapa sawit, begitu dari coklat, kemudian dari karet. Nah, jadi bagaimana ini tipsnya sedikit Pak Suryanto? Ada beberapa tips yang bisa kita sampaikan di sini. Tentu yang pertama, gunakanlah bahan tanam atau gunakanlah bibit yang bersertifikat. Artinya dikeluarkan oleh institusi yang memang diberikan kewenangan untuk itu, dan memang sudah terbukti bahan tanam itu memiliki produktivitas yang tinggi, kemudian tahan terhadap cekaman misalnya seperti itu, dengan faktor-faktor keunggulan lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, lakukanlah tindakan kultur teknis yang memang sesuai dengan kondisi lahan. Karena begini, antara petani satu dengan petani lain dengan berbeda jenis lahan itu memberikan satu perlakuan kultur teknis yang sama, padahal belum tentu. Bapak punya areal, katakan misalnya areal sawah yang mungkin bisa saja, atau areal yang lebih basah ya, Bapak tanam sawit di sana. Kemudian ada lagi teman Bapak, mungkin petani yang lain ya, bertanam pada tanah yang berpasir ya. Kalau edukasi, maka bisa jadi ya hasil yang kita harapkan juga menjadi tidak sebagaimana mestinya ya. Kenapa? Karena tindakan kultur teknis yang mungkin dianggap sama, padahal belum tentu sama seperti itu. Salah satu poin edukasinya. Makanya tidak lepas harus ada edukasi di sana. Unsur edukasi yang justru lebih penting. Sudah pasti itu adalah tentu edukasi. Untuk semua hal saya pikir seperti itu. Untuk semua hal pasti edukasi nomor satunya begitu ya Pak Suryanto ya. Baik, Prof, ini saya mau tanya ke Prof lagi nih ya. Prof, ini rencananya, Prof ya, rencananya apa ini yang mau dibuat dalam waktu dekat ini? Supaya mungkin masyarakat lebih mengakui lagi ya, kalau secara penelitian ya yang dilakukan oleh Pak Suryanto juga ini cukup bagus sekali. Nah tapi untuk memberikan pembuktian kepada masyarakat kita, kalau dari Prof sendiri ini apa ini fokusnya untuk dalam waktu dekat ini, jangka pendeknya seperti apa, supaya juga satu hal memberikan pemahaman buat masyarakat bahwasanya ini banyak sekali manfaatnya, kemudian juga bisa memberikan pengakuan, bisa mendapat pengakuan dari masyarakat begitu Prof. Ya, saya malah sekarang membuat ini kitosan bioimuniter ini yang sedang saya buat. Jadi sekarang malah saya satu tambah formula baru di situ, bagaimana meningkatkan imunitas tanaman itu lebih tinggi. Jadi kita masukkan satu ada vitamin yang di situ yang perlu bukan tanaman. Oke, tapi prakteknya, maksud saya prakteknya begitu dok, Prof. Prakteknya nanti mau kemana ini dilakukan dulu? Apakah mungkin dekat mungkin ke apa tadi, ke daerah mana yang pernah dilakukan kemarin sosialisasi? Kelangkan atau ke Tanah Karo mungkin begitu. Kemana yang mau dilakukan nanti ini aplikasinya, Prof? Daerah yang sudah
bisa untuk kita gunakan itu baru Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Ya. Oke, dan sampai sekarang bagaimana hasilnya sudah dilihat? Dia meningkat hasilnya. Meningkat hasilnya. Kemarin dilakukan apa di sana, Prof? Ada dua-dua, ada padi, ada sawit. Ada padi dan sawitnya. Oke, ada padi dan sawit. Justru sudah ada hasil ya. Nanti mungkin bisa di foto, mungkin jadi ini, Prof. Ya. Jadi dokumentasi supaya memberikan pemahaman juga kepada masyarakat kita begitu. Mungkin atau dijadikan jadi satu CD mungkin begitu ya. Dari pertemuan seperti apa begitu loh. Baik, Prof. Kalau misalnya tadi kita bahas kan bagaimana ketanaman yang ada buahnya, mungkin produksinya banyak gitu. Tapi kalau bunga sendiri seperti apa, Prof? Kan banyak juga ini sekarang kan banyak tanaman bunga yang mahal, yang misalnya bunga ini memang kelihatannya sepele tapi harganya mahal. Atau mungkin ada juga sekarang buah-buah ajaib gitu, ya, yang bisa katanya mengobati penyakit begitu loh. Tapi kalau ini kita lakukan misalnya di polybag, kita di rumah masing-masing, misalnya masyarakat yang mau menanam di pekarangannya saja mungkin. Kalau memakai kitosan ini sendiri, cocok nggak sih, Prof? Kalau kitosan langsung kurang cocok dia. Kurang cocok ya, kenapa terlalu mahal ya? Tapi kalau tadi kitosannya digunakan untuk efisiensi dengan pupuk tadi, dikuting dia, bagus. Oh begitu ya, berarti kalau untuk bunga seperti itu kurang ya, cocok. Kalau bunga kitosannya cukup dispray saja. Cukup dispray saja ya, Prof ya. Oke, Prof. Baik, Prof, ada mungkin yang mau disampaikan sedikit tentang kitosan ini, Prof, supaya mungkin masyarakat lebih mengakui lagi. Ya. Bapak Ibu sekarang begini, kitosan ini kan bukan barang baru dan bukan yang langka sebenarnya. Kitosan itu sendiri dekat sama kita dan banyak di sekitar kita. Yang selama ini tidak berguna, kulit udang kita buang, kulit kepiting kita buang, tulang rawan cumi-cumi kita buang, kulit belangkas kita buang dan sebagainya kita buang. Alangkah itu dimanfaatkan, kita buat kitin dia. Tidak mudah dan tidak susah, malah home industry juga bisa dibuat. Jadi efeknya mudah sekali. Kitosan itu sendiri bisa kita gunakan, nggak usah untuk kesehatan kita. Untuk kesehatan kita juga bisa. Kita bisa buat untuk anti diabetes. Bisa juga ya, Prof. Bisa diabetes. Untuk kita punya perut supaya bagus rumah kita. Cukup kita makan kitosan itu aja. Baik, Prof. Ini nanti pemirsa bagi Anda yang mungkin pengen lebih tahu tentang kitosan ini sendiri, nanti bisa langsung menghubungi Profesor Dr. Hari Agusnar MSc MPhil ini di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Jalan Bioteknologi nomor 1 Kampus USU Medan atau FMI Pak USU ya. Nanti cari aja Profesor Dr. Hari Agusnar atau Hari Agusnar saja, mungkin Anda bisa langsung ketemu dengan Profesor ini. Nanti mungkin bisa diberikan pemahaman di sana atau di kelas yang lebih lanjut. Dan nomor teleponnya juga di sini ada 0812 649 1549. Dan terima kasih atas kehadirannya Profesor Hari Agusnar sudah di TVRI Sumatera Utara. Pak Suryanto, terima kasih sudah berbagi dengan kita di TVRI Sumatera Utara sore hari menjelang malam hari ini. Pak Suryanto ini sudah memberikan pemahaman banyak buat pemirsa kita juga tentang bagaimana ini manfaat daripada kitosan ketika dipergunakan ke pertanian seperti perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan juga coklat. Dan jangan bosan-bosan, mungkin nanti ada edisi kita berikutnya nanti bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat lebih lagi tentang kitosan ini. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami di Dialog Tani sore menjelang malam hari ini, dan moga-moga dengan apa yang kami sampaikan, apa yang kami perbincangkan tadi bisa memberikan pemahaman baru terhadap kita, khususnya bagi petani yang selama ini ingin mendapatkan produktivitas yang lebih baik lagi. Tentunya ya mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan baru, ya edukasi baru, dan semoga apa yang Anda lakukan saat ini, pertanian apapun yang Anda sedang geluti saat ini, jadilah petani yang baik dan produktivitasnya tinggi. Selamat malam dan sampai jumpa.